Baik, selamat siang semuanya. Sebelum saya memperkenalkan pengertian manajemen mutu terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Nirwan Jagata, NPM 17062 11033, jurusan agribisnis, dosen pengapu Dr. Insinyur Franciscus Gultom, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian mutu. Pengertian manajemen mutu yang dikenal total manajemen quality atau TQM dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang membantu sebuah organisasi, perusahaan atau badan usaha untuk mengawasi setiap kegiatan serta tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan kualitas atau mutu dari perusahaan tersebut. Total Management Quality sendiri merupakan sebuah sistem yang menentukan kebijakan, merencanakan, mengontrol, dan mengembangkan kualitas mutu yang diberikan perusahaan. Sistem ini juga dikenal sebagai sebuah filosofi dasar yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan akan menentukan keberhasilan jangka panjang dari sebuah badan usaha. Di dalamnya, semua stakeholders atau pemangku kepentingan kebersamaan dalam peningkatan kualitas produk dan layanan serta budaya kerja di lingkungan perusahaan. Selain itu, ada definisi lain yang menjelaskan bahwa sistem manajemen dalam menjaga mutu adalah sebuah sistem manajemen yang lebih mengedepankan kualitas sebagai strategi bisnis yang berorientasi pada kepuasan pelanggan yang melibatkan seluruh SDM di perusahaan. B. Manfaat manajemen mutu. Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari proses jika diterapkan di dalam sebuah perusahaan, antara lain: 1. Memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. Kedua, menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan. Ketiga, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan. 4. Meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Bagian C, tujuan manajemen mutu. Manajemen mutu sendiri memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai di dalam prosesnya, yaitu: 1. Menetapkan visi dan standar kerja bagi para anggota suatu organisasi atau badan usaha. Kedua, membangun motivasi dan budaya terjadi dalam organisasi maupun badan usaha. Ketiga, meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan, baik dari anggota maupun pelanggan atau klien. 4. Memberikan inovasi atau pengembangan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Bagian D, fungsi manajemen. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, manajemen mutu memiliki fungsi sebagai sebuah acuan atau tolak ukur dalam mengolah kualitas yang diberikan oleh suatu perusahaan, organisasi maupun badan usaha. Hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas dan kinerja seluruh anggota perusahaan dalam menjalankan tugasnya masing-masing guna mencapai tujuan dan
visi dari perusahaan tersebut. Bagian E, proses manajemen mutu. Di dalam manajemen mutu ada beberapa tahap maupun proses yang dilakukan, yaitu 1. Perencanaan dan strategi mutu. Untuk mencapai suatu tujuan diperlukan proses perencanaan dan strategi yang matang agar keputusan-keputusan yang diambil dapat lebih terarah dan sesuai. Hal ini juga berlaku di dalam dunia bisnis. Untuk melaksanakan harus diawali dengan perencanaan yang baik. Rencana dan strategi yang dibuat pun juga harus memiliki struktur tahap atau proses yang tepat. Hal ini dilakukan agar kualitas mutu yang diinginkan dapat tercapai dan memenuhi standar yang berlaku. Selain itu, di dalam tahap perencanaan strategi ini juga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan dari konsumen atau pelanggan agar membantu meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk maupun jasa yang dihasilkan. 2. Implementasi perencanaan mutu. Baik, saya akan lanjut. Kedua, implementasi perencanaan mutu. Setelah melakukan perencanaan strategi yang matang, implementasi mutu diperlukan untuk mengaplikasikan hasil rencana yang sudah dibuat. Di dalam proses implementasi mutu ada hal yang perlu diperhatikan, seperti standar pengerjaan atau pembuatan produk dan pengecekan kualitas mutu. Jika sudah sesuai dengan standar mutu yang digunakan oleh perusahaan, barulah produk maupun hasil akan diberikan dan disebarluaskan kepada para konsumen di luar. Ketiga, evaluasi mutu. Setelah mengimplementasikan produk dan menyebarluaskan produk kepada para konsumen, maka tahap berikutnya yang perlu dilakukan adalah proses evaluasi mutu. Proses evaluasi mutu berguna untuk meninjau kembali hasil dari produk yang dikeluarkan. Di dalam proses evaluasi ini, perusahaan perlu untuk memeriksa kembali tingkat kepuasan serta respon yang didapatkan dari produk yang sudah dihasilkan nantinya. Hasil review atau evaluasi ini akan berguna dalam perbaikan atau pengembangan produk lebih lanjut. 4. Perbaikan atau pengembangan. Setelah mengevaluasi hasil dari kualitas dari produk yang sudah dikeluarkan sebelumnya, sebuah perusahaan perlu melakukan langkah terakhir dan yang paling krusial, yaitu mengembangkan atau perbaikan. Proses ini merupakan proses lanjutan yang memanfaatkan hasil pemantauan dan pengendalian mutu hingga sebuah perusahaan dapat berinovasi lebih lanjut terhadap produk atau jasa yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Pada dasarnya, hasil dari proses maupun tahap awal harus ditinjau kembali untuk menyempurnakan dan mengembangkan kualitas mutu dari perusahaan. Ini merupakan salah satu tujuan awal yang diinginkan dalam mengimplementasikan manajemen mutu di dalam tahap perbaikan atau pengembangan ini. Ada 3 aspek yang harus ditargetkan, yaitu kinerja atau implementasi mutu terhadap produk, manajemen atau pengelola mutu, dan manajemen atau pengelola badan usaha atau perusahaan itu sendiri. Secara keseluruhan,
itulah beberapa penjelasan mengenai manajemen mutu. Baik, terima kasih. Jika ada kesalahan baik tutur kata maupun penjelasan dan hasil presentasi saya, kiranya yang pendengar dapat memaafkan saya. Sekian dari saya, terima kasih.